Dan bila mana pemerintah tidak mendengarkan aspirasi daripada teman-teman buruh terkait stop atau batalkan PP nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera, maka aksi akan dilanjutkan meluas ke seluruh Indonesia. Yang kedua, mungkin minggu depan judicial review terhadap PP nomor 21 tahun 2024 ke Mahkamah Agung. Dan kami juga mempersiapkan 2 minggu ke depan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Tapera. Partai Buruh bersama organisasi-organisasi buruh pendukungnya, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ada 4 tuntutan yang disuarakan, dan yang paling prioritas adalah tuntutan agar peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat atau Tapera, dicabut atau dibatalkan. 3 tuntutan lainnya adalah: pertama, cabut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 55 tahun 2013 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbud. Sebab, Permendikbud tersebut membuat biaya kuliah di Indonesia menjadi mahal, khususnya bagi anak-anak dari kalangan buruh. Kedua, cabut peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Karena belait ini menghapus kelas 1, 2 dan 3 BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan kamar rawat inap standar atau KRIS. Teman-teman federasi lainnya, namun saya akan fokus menyampaikan terkait dengan kelas rawat inap standar. Kawan-kawan semua, tahukah kelas rawat inap standar akan menyusahkan kita, akan menyusahkan kaum buruh, akan menyusahkan rakyat? Di mana kaum buruh selama ini, kaum pekerja, TNI Polri, rekan-rekan media telah tertib membayar iuran BPJS Kesehatan. Namun apa yang didapat? Apa yang dibuat oleh pemerintah adalah kelas rawat inap standar, artinya akan dikurangi atau dihilang. Kelas 1, 2, dan 3, semua kamar standar kita membayar lebih mahal, tapi kita mendapatkan pelayanan yang sangat buruk. Pertama, kenapa sangat buruk? Jika kelas rawat inap standar dilakukan, tentu akan ada pembatasan. Yang hari ini saja untuk pelayanan kesehatan, ruang rawat inap tidak dibatasi. Di rumah sakit kita sangat sulit mencari kamar rawat inap, apalagi dibatasi untuk rumah sakit swasta hanya 40% dan rumah sakit pemerintah 60%. Dan kita khawatirkan akan terjadi permainan-permainan di rumah sakit apabila saudara-saudara kita sakit, keluarga kita sakit, bahkan kita yang sakit, itu akan diminta uang tambahan, iur bayar, jika kita ingin mendapatkan perawatan karena kelas yang ada diatur oleh BPJS itu sudah penuh. Dan ketiga, cabut atau batalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Aksi mereka berlangsung di tengah cuaca Jakarta yang terik. Udah, empat. Cek pakai mic Presiden. Siap. Udah ya. Baik. Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, online, dan media elektronik. Pada hari ini, Partai Buruh dan KSPI, KPBI, KSBSI, dan KSPSI AGN
serta 60 federasi di tingkat nasional, FSPMI, KEP, SPN, TSK, dan serikat lainnya. Parkes pada hari ini mengadakan aksi awalan yang tentu bukan akhiran, di mana kita aksi di depan istana ini, dan bila mana pemerintah tidak mendengarkan aspirasi daripada teman-teman buruh terkait stop atau batalkan PP nomor 21 tahun 2024 tentang tapera, maka aksi akan dilanjutkan meluas ke seluruh Indonesia, 38 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota. Aksi pada hari ini tuntutannya adalah cabut PP nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat atau tapera. Kami meminta di depan istana agar Bapak Presiden Jokowi mencabut PP nomor 21 tahun 2024 tersebut. Bila mana ini tidak dicabut, maka akan dilakukan aksi yang lebih meluas di seluruh Indonesia dan melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas. Hari ini aksi dihadiri perwakilan buruh dari Jabodetabek dan juga ada dari Jawa Barat, Banten, dan DKI. Sekitar 1000-an orang aksi pada hari ini. Tuntutan aksi selain meminta dicabutnya PP tentang tapera, juga disampaikan yaitu meminta Permen Dikbud tentang UKT agar juga dicabut, karena itu biaya kuliah jadi mahal. Juga meminta dicabut peraturan pemerintah terkait dengan KRIS, kamar rawat inap standar dari BPJS Kesehatan. Dan tentunya kami juga meminta Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dicabut, khususnya terkait dengan klaster ketenaga kerjaan dan perlindungan petani. Lingkungan hidup juga terkait di dalamnya. Dan karena itu, melalui kesempatan ini, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh, KSPI, KSBSI, KSPSI, AGN, dan KPBI, beserta 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional, meminta pemerintah sungguh-sungguh terhadap aksi pada hari ini. Khususnya tapera. Ada beberapa alasan mengapa PP nomor 21 tentang tapera harus dicabut segera dalam kurun waktu 1x7 hari. Alasan yang pertama, tidak ada kepastian terhadap peserta tapera termasuk buruh, PNS, TNI, Polri untuk mendapatkan rumah. Padahal ini programnya adalah perumahan dengan rata-rata upah 3,5 juta rupiah. Rata-rata upah ya, buruh Indonesia, kalau dipotong 3% berarti kan 105.000 per bulan. Setahun kali 12, 1,26 juta. Kalau 10 tahun cuma 12,6 juta. Katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya 25,2 juta. Mana ada rumah harganya 12,6 juta sampai 25,2 juta. Bahkan sekedar untuk mendapatkan uang muka rumah itu tidak mungkin cukup. Jadi tapera didesain hanya untuk tidak punya rumah. Pertanyaannya, uang iuran ini dikumpulkan untuk apa? Karena sekedar DP atau uang muka rumah saja tidak cukup. Pemerintah harus menjelaskan apa tujuan pengumpulan dari iuran tapera ini. Bukan dengan sombongnya mengatakan tidak akan dibatalkan. Kalau memang tidak dibatalkan, uang ini untuk apa? Kalau
untuk uangmu 10 tahun aja cukup kok, apalagi memiliki rumah. Alasan yang kedua, pemerintah tidak mengiur, tapi mengelola uang masyarakat. 2,5% potongan upah buruh, 0,5% dari pengusaha. Terus pemerintahnya di mana? Oleh itu, pemerintah punya hak untuk memotong upah buruh dan upah dari pengusaha. Hanya 3%. Uang pemerintah dia mengiur. Oleh karena itu akan bukan aksi terus di seluruh Indonesia. Sudahlah tidak punya kepastian dapat rumah, pemerintah tidak mengiur. Yang ketiga, membebani buruh. Karena buruh itu sudah dipotong hampir 2%. Pengusaha sudah dipotong hampir 18%. Buruh sudah dipotong jaminan pensiun 1%. Jaminan kesehatan 1%. PPh 21 pajak 5%. Jaminan hari tua 2%. Total mendekati sekarang Tapera 2,5%. Total mendekati 12%. Bisa-bisa buruh, melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan pada Bapak Presiden Jokowi, bisa-bisa buruh pulang ke rumah hanya bawa selip gaji, termasuk kawan-kawan media. Ini memberatkan di tengah daya beli buruh yang turun 30% akibat upah naiknya 1,58%, sedangkan inflasi 2,8%. Ditambah lagi Tapera 2,5%. Oleh karena itu kami meminta pemerintah mencabut sekali lagi PP nomor 21 tentang Tapera. Kami minta bantuan kawan-kawan media untuk membantu menyiarkan ini. Dan yang terakhir, kalau dia dikelola oleh pemerintah padahal uangnya ada uang masyarakat, pertanyaannya ada jaminan nggak dikorupsi? Asabri korupsi besar-besaran, Taspen korupsi besar-besaran, itu dikelola oleh pemerintah, oleh para menteri yang bertanggung jawab, buktinya dikorupsi. Kami masyarakat sipil khususnya buruh tidak rela uang ini dikorupsi. Tidak ada jaminan uang ini tidak dikorupsi. Oleh karena itu kami minta sekali lagi, kami berkeyakinan Bapak Presiden Jokowi akan membatalkan PP nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera. Nanti ajalah pemerintahan yang baru yang mikirin. Tapi kalaupun pemerintahan yang baru yang akan memikirkan perumahan rakyat karena itu perintah konstitusi, kami minta yang pertama, setiap peserta Tapera begitu dia pensiun pasti dapat rumah. Yang kedua, pemerintah harus menyiapkan anggaran. Kalau katanya udah ada anggaran 20 triliun per tahun, bikin rumah lah 20 triliun. Itu bisa bikin 1 juta rumah. Sekarang pertanyaannya, iuran sudah dipotong. Terus rumahnya di mana? Dulu, tahun-tahun 80, tahun 90, seorang PNS, prajurit TNI Polri, begitu dia dipotong iuran rumah, dia udah tahu, oh rumahnya di Perumnas 1, Perumnas 2, Perumnas 3, di Bekasi, di Depok, di Tangerang, di Jakarta, Perumnas di Pondokopi. Hari ini coba Anda tanya sama BP Tapera dan menteri-menteri itu, rumahnya di mana? Programnya dijalankan, upahnya dipotong. Pertanyaannya sederhana, tanya dulu, rumahnya di mana? Memang niatnya nggak mau ngasih rumah kok, hanya memotong uang masyarakat. Kami menolak terhadap program Tapera, cabut PP nomor 21. Demikian kami mengadakan aksi pada hari ini, Partai Buruh dan KSPI dan Serikat Buruh lainnya. Bila tidak didengar, kita akan melakukan aksi lanjutan. Yang kedua, mungkin minggu depan judicial review terhadap PP nomor 21 tahun 2024 ke Mahkamah Agung. Dan kami juga mempersiapkan 2 minggu ke depan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Tapera. DPR juga ikut tanggung jawab, jangan cuci tangan. Kan dia yang bikin undang-undangnya juga.
Mudah-mudahan DPR yang baru dan pemerintahan yang baru, presiden yang baru bisa mendengarkan suara hati rakyat, buruh, dan masyarakat lainnya. Kita tolak pemotongan iuran tapera. Demikian, terima kasih.